DPRD Provinsi Jawa Barat berencana akan studi banding ke Bali ya, dan katanya studi banding ini sudah direncanakan dari tahun yang lalu dan insya Allah di tahun-tahun ini akan segera direalisasikan. Ya, anggaran 372,9 miliar dianggarkan untuk studi banding ke Bali. Gila guys, ngomong mana tuh reng evaluasi jauh-jauh sia teh kunjungan ke luar negeri tah adalah perbatasan lemur sia beres studi banding jauh. Di saat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sedang gencar-gencarnya, sedang semangat-semangatnya melakukan efisiensi anggaran yang maksud nama UHD waltiker kepentingan masyarakat Jawa Barat pada khususnya gitunya, supaya lebih jelas terarah anggaran negara teh, anggaran belanja negara teh, duit negara teh dipakena gitu. Yang anggota DPR kakak melakukan studi banding ini ke Bali, no anggaran atau no meakeun anggaran mas kurang lebih 370 miliar. Jadi dinabut. Ayo kita healing ke Bali biar apa? Biar ketemu Pak Ono Surono ya, Pak Ono Surono terus dan yang lainnya itu kan lagi itu studi banding ke Bali untuk melihat turis-turis yang lagi berjemur. Bisa jadi. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Bertemu lagi bersama channelnya Anang Pati. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah ya, kalau sehat-sehat walafiat. Semoga kalian diberikan kesehatan, kemudahan, dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada yang menarik sekali nih. Aduh, lagi-lagi DPRD guys. Apa itu sekarang DPRD itu sedang, wah ini kalian harus tonton kalian. Karena apa? Karena DPRD sekarang sedang akan segera studi banding ke Bali katanya. Aduh gawat, dengan biaya anggaran 370 lebih ya. Kalian harus tonton pokoknya. Gawat ini. Di saat Kang Deddy ini sedang mengefisiensikan anggaran Jawa Barat ya, khususnya Provinsi Jawa Barat. Ini malah mau studi banding ke Bali dengan biaya anggaran yang sebesar itu. Aduh, kacau DPRD. Oke, kita langsung aja tonton seperti apa gitu ya para netizen dan kritikannya para netizen. Oke, langsung aja check it out. Bagi kalian yang suka dengan video ini, yang suka ya itu menghibur diri gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Langsung aja check it out. Assalamualaikum, salam dunia. Di VT kali ini saya sedang berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya sedang ikut rapat ya, dan saya akan mempertanyakan yang dimana DPRD Provinsi Jawa Barat berencana akan studi banding ke Bali ya, dan katanya studi banding ini sudah direncanakan dari tahun yang lalu dan insya Allah di tahun-tahun ini akan segera direalisasikan. Dan pertanyaan saya selaku pemimpin dari DPRD Provinsi Jawa Barat, karena saya adalah rakyat ya yang memilih saya juga sama rakyat. Tujuan dan maksud utama studi banding ke Bali apa? Fungsinya apa untuk Provinsi Jawa Barat, untuk rakyat Jawa Barat? Apa itu? Semisal ketika kalian ingin studi banding ke Bali, ingin mencari tahu bagaimana di Bali para wisatanya menjadi hebat, menjadi bagus, menjadi maju dan berkembang, maka menurut saya ya tidak harus ke Bali. Tidak harus ke Bali. Sama seperti lagu Enno Lerian. Mau makan di restoran Padang bukan berarti kita harus ke Padang. Ya, cukup ada di sini saja. Sekarang zaman sudah canggih. Iyalah, betul tidak? Bali, kita bisa melihat perkembangan Bali melalui internet. Kalau perlu, orang-orang hebat di Bali
Zaman yang mengerti peradaban tentang juga dunia kan pariwisata di Bali, masing-masing. panggil ke Jawa Barat. Panggil ke Jawa Barat, ngobrol bersama mereka di Jawa Barat. Jangan kita harus ke Bali, ngapain? Kecuali memang tujuannya wisata. 80% wisata, 20% ulin. Kan begitu. Ya, itu salah satu contoh saja ketika kalian ke Bali ingin mengembangkan pariwisata yang ada di Jawa Barat, lalu dibandingkan dengan Bali. Mudah saja. Dinas-dinas pariwisata, lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan pariwisata, tolong berpikir, keluarkan ide kalian. Ya, Terus punya bagaimana gagasan, caranya ide sendiri. pariwisata yang di Jawa Barat bisa berkembang dan maju, tapi lewat budaya kita, budaya Jawa Barat. Iyalah, harus punya budaya sendiri. Ya, bagaimana caranya itu? Baik dari memberikan edukasi kepada masyarakat Jawa Barat di sekitaran tempat wisata, atau membangun sesuatu yang Jawa Barat banget. Ya, Yes. keluarkan ide itu saja, dan kita tidak harus jauh-jauh ke Bali. Toh Bali juga, ya. Saya sangat yakin Bali juga tempat wisatanya berkembang, bahkan maju. Tidak harus dari banding ke Hawaii, Nah, ke Uni Soviet, nah, ke Wakanda, Nah, Libanon, tidak. tidak. Mereka mengembangkan tempat pariwisatanya oleh kemampuan masyarakatnya dan juga mungkin pemimpin-pemimpin daerahnya. Ya, kan begitu. punya cara sendiri, guys. Ditambah lagi kalau Bali kan tinggal mengoles-ngoles sedikit karena memang sudah indah tempatnya. Bali Nah udah sekarang di indah. Jawa Barat ketika melihat tempat wisatanya kurang indah, coba berpikir cari investasi dari manapun itu untuk membangun tempat-tempat wisata yang di Jawa Barat dengan sistem ramah lingkungan, dengan catatan ramah lingkungan. Jadi masyarakatnya bisa berkembang, tempat wisatanya bisa maju. Nah, Ada penghasilan untuk Pemprov, ada penghasilan untuk masyarakat. nah Itu salah satu contoh ketika kalian ke Bali hanya ingin Jadi, saya berbicara atau sengaja membandingkan dipercepat masalah wisata, ini ya. pariwisata, ya. Tapi sekali lagi, Ada yang paling musiknya, utama guys. tujuan Anda, tujuan wakil-wakil saya datang ke Bali, studi banding itu untuk apa? Ya, Ya, ketika tidak ada manfaatnya atau hanya membicarakan masalah-masalah yang tidak seharusnya kita datang ke Bali, ngapain? Ngomong saja mau study tour, ya, betul tidak? sama aura sana mau Atau sudah foto selfie dan study sebagainya. sama aura-auran. Coba bisa dijelaskan tidak? Mungkin ada masyarakat netizen yang pintar, yang lebih paham, atau keluarganya dari wakil rakyat yang bisa menjawab tujuan ke Bali ini untuk apa sih? Nah, Ya, kalau yang tahu Ini nih silakan. kalau terpilihnya karena duit, bukan karena murni hati suara rakyat. Gak pernah memikirkan rakyat saat rakyat lagi susah permasalahan ekonomi. Di mana hatinya? Anggaran 372,9 miliar dianggarkan untuk studi banding ke Bali. Gila, guys. Di mana hatinya saat gubernur kita melakukan efisiensi anggaran, malah buang-buang duit. Masyarakat lebih membutuhkan. Ya. Parah sih ini, parah. Gini nih. Di saat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sedang gencar-gencarnya, sedang semangat-semangatnya melakukan efisiensi anggaran, yang maksud nama UHD waltiker kepentingan masyarakat Jawa Barat pada khususnya gitunya, supaya lebih jelas terarah anggaran negara teh, anggaran belanja negara teh, duit negara teh dipakena gitu. Yang anggota DPR kakak melakukan studi banding ini ke Bali, no anggaran atau no meakeun anggaran mas kurang lebih 370 miliar. Jadi dina utek para anggota DPR mah geuningannya anger teh sajalan jeung kahayang rakyat leutik. Kahayang anggota DPR mah anger lah gitu nya. Meakeun duit poya-poya bari jeung duit teh duit negara, gaji geus meunang gede tuh. Paling genah bener di Indonesia mah nyata jadi anggota DPR-nya jalan-jalan, ngopi, sare di hotel, piknik, duit gaji teh dicoceng gitu nya. Teu paduli lah rakyat nolak oge karena naon nu dilakukeun marahna, nu penting marahna enjoy. Lah ka tahun hareup mah hareup mah pas pemilu aing naik golput teh na anggota DPR jadi ganti wakil rakyat area hungkul. DPRD Jawa Barat Apalagi? rekreasi ke Bali. Rekreasi katanya gitu. Teman-teman, sahabat bahagia warga masyarakat Jawa Barat, di tengah-tengah maraknya efisiensi anggaran, utang masih menumpuk BPJS 300 miliar, APBD 2025 senilai 372,9 miliar dibuat studi banding ke Bali oleh DPRD Jawa Barat. Dan anehnya tidak ada yang menolak sama sekali. Semuanya pada berangkat ke Bali untuk studi banding. Waduh. Jadi kayaknya sih
efisiensi anggaran ini dilakukan hanya sama KDM aja ya, sama Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat aja ya. Kayaknya DPRD-nya kepingin melihat sumur di Bali gitu, karena di sana kan bisa lihat Cuma Kuta, DPRD doang gitu bisa ya. lihat pantai-pantai, Yang lain mah ada. bisa Ya, lihat tidak. Sanur, bisa lihat yang lain-lain lah, turis-turis gitu ya. Kan soalnya di sana banyak lubang-lubang sumur untuk efisiensi anggaran. keren loh DPRD Provinsi Jawa Barat itu, ya kan? Hutangnya BPJS 300 miliar, anggarannya untuk ke sana untuk traveling apa studi banding Traveling. 372,9 miliar. Ya. Ini dipakai rekreasi. Oh enggak, dalam tanda kutip studi banding ya. Kumaha cenah, bukan rekreasi mah studi banding aya naon. Halus pisan ya, halus pisan atuh Kang Teteh. Saya Anggota bagus DPRD gitu. nah bukan ini, bukan rekreasi, bukan studi tour, tapi studi banding ke Bali itu, biar ada refreshingnya dikit lah, ada healingnya dikit gitu loh. Biarpun BPJS-nya masih ngutang, yang penting sudah pusing tuh DPRD Provinsi Jawa Barat merasakan bagaimana kebijakan-kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi yang selalu kontroversi. Makanya ayolah belajar ke Bali, bagaimana di sana dunia usahanya, kemudian bagaimana budayanya di Bali, ya kan hampir mirip itu ininya, Pak, ikat kepalanya kan hampir mirip kayak Bali yang dikenakan Pak Deddy Mulyadi itu Iya. kan. Emang mirip, Makanya bukan mirip anggota lagi. DPRD semuanya pada studi banding ke Bali dengan anggaran 372,9 miliar. Ini dari berita-berita kanal yang ada di Jawa Barat sudah rame. Ini bagaimana pendapat Anda? Kalau studi tour mending buat beli buku ya untuk siswa-siswa ya, beli buku di sini. Bukunya murah keren di sini, buku. Guys, kalian kalau belajar mau beli di sini. buku silahkan Buku aja tulis untuk kunjungi ajaran baru ya. channelnya Daripada si abang dipakai ini ya. untuk studi tour Apalagi nama atau channelnya. dipakai studi banding, bukan studi tour. Padahal kan bagaimana DPRD di mengawal Kenapa, APBD kan, SMA APBD-nya itu Jawa Barat itu ikut, gede, terus ada ya studi kalau itu. Ya, APBD-nya ini kelakuan banyak itu kan, kalau hanya sebatas DPRD kayak nilainya gitu kan. Studi banding di sana, kemari 372,9 gitu. miliar itu kan kecil ya. Kalau dipakai untuk healing ke Bali, untuk studi banding nggak apa-apa. besar. Biar DPRD-nya itu, anggota DPRD-nya itu nggak terlalu pusing memikirkan Pak Deddy Mulyadi ya. Mungkin Soalnya kan bisa banyak jadi. barusan disiram sama air, nggak tahu air apa. Pak Deddy Mulyadi. Air biasa itu. Makanya teman-teman, pendapat Anda bagaimana tentang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini melakukan studi banding ke Bali dengan anggaran 372,9 miliar. Itu di kanal-kanalnya banyak sekarang ya. Di channel-channelnya teman-teman di Jawa Barat sudah pada angkat itu ya. Tapi kalau masih ingin beli buku di sini di Keranjang Kuning saya, oke? Ayo kita healing ke Bali. Biar apa? Biar ketemu Pak Ono Surono ya, Pak Ono Surono, terus dan yang lainnya itu kan lagi itu studi iya ya? banding ke Bali untuk melihat turis-turis yang lagi berjemur, bisa jadi, gitu bisa kan. jadi, bisa jadi. Ya mudah-mudahan semangat terus lah Pak Deddy Mulyadi ya, dan warga masyarakat Jawa Barat. Kalau mau nyusul ke Bali, mangga atau mangga ya, sampurasun. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. DPRD Provinsi Jawa Apalagi nih? Barat melakukan studi banding ka Bali, mate rada didinya rada Mama mana ini? naon sababna mata pikeun ka ngobrol cik atuh euy ulah studi banding wae, studi banding cek aing teh bolak-balik ka Bali, berarti studi banding nu kamari teh kapake apa kumaha, make balik deui ka Bali, balik deui ka Bali, sababaraha balikan cek mama daripada studi banding mah ukur diajar ka ditu ari studi banding teh eta teh naon. Studi banding itu adalah penghalusan ya, penghalusan daripada budaya Niron gitu. Kapan sekolah genan anu Niron masuk di setrap ari ieu urang kalahkan naon DPRD dek Niron ka Bali gitu. Daripada cek mamanya Ngintip daripada gitu dek ya, Niron Niron ka Bali gitu, mendingan ayeuna mah ye
anggota dewan nya arek di provinsi arek di mana-mana montong studi banding wae nya lamun aya duit SPPD berak gitu heuh mendingan aya nama datang ke daerah-daerahnya tah gali potensi di daerah-daerah utamana di Pangandaran maker ngabutuhkeun pisan untuk menggali potensi yang ada di Pangandaran supaya Pangandaran KB potensinya bisa dikemas menjadi nilai jual wisata gitu cek mama. Udah habis pikir aing Apalagi ini? kalau Jawa Barat boga hutang BPJS 300 miliar 300 miliar eta DPRD nasi garoblok ngagarkeun rek ulin ka Bali beak 370 sekian miliar anjing sia teh DPRD utangna di mana teh ari mane melan atau melan naon mana teh menang ulin menang da moal nyarek make duit sorangan goblok tong make duit anggaran sia teh goblok mana mah aduh aing sebagai rakyat aing mah kecewa asli tah nyerolok marane anjing kitu carana mah Kalian kalau suka bahasa Sunda pasti aing nyerolok marane aing bener nyesal aing mah tah asli tah aing mah lucu asli. bener tah sia teh Kang karunya Kang Dedi atuh bebal sia teh Kang Dedi mah geus mikiran rek naon kumaha carana mayar ieu mah kadon ulin ka Bali anjing 370 sekian miliar tanaonan atuh mending dikit atuh dikit miskin sia teh ka ya orang Bandung loba keneh nu miskin replok tuh loba barudak leutik sia teh nu teu sekolah kumaha astagfirullahaladzim eta kumaha anggota dewan itu baru kepikiran kumahanya astagfirullahaladzim cing saradar lah didoakeun cing enggal saradar tah Amin mudah-mudahan juga doakeun. Aing lieur nanya kitu mah aing mah kayak marek panyolokan DPRD aing mah tah erek geus we nyolok pamajikan we puguh we nu puguh lah ngeunah aing rek nyolok pamajikan menang 20 ke 5 balikan mah sugan uger tuh daripada nyolok DPRD lalieur bacot asa kuhariangan ieu nu ngaranna wakil rakyatnya 300 Di tengah evaluasi DPR Jawa Barat studi banding ke Bali ada dan perjalanan dinas meureun sementara KDM keur efisiensi anggaran di Jawa Barat teh maranehanana kalah harayang piknik ieu koplok lamun hayang-hayang teuing piknik hayang-hayang teuing ke perjalanan dinas datang ka dapil masing-masing kuriling tempo kebutuhan rakyat ya bandingkeun kebutuhan jeung anggaran kahayang rakyat jeung kaayaan anu di luhur juga kumaha ari sakirana hayang piknik hungkul mah geus weh dibubarkeun aing mah satuju DPRD teh DPR wakil rakyat geus teu butuh ngan hambur-hamburkeun anggaran mah caduk asap ngomong we heueuh monitoring evaluasi jauh-jauh sia teh kunjungan ke luar negeri tah deuleu perbatasan lemur sia beres studi banding jauh sia teh ka Korea ka mana-mana ya deuleu iya da ya turunan Majalengka ya ngaji we di Cirebon perbatasan teu kapanggih di zaman baheula 10 tahun ka tukang tapi kain anggaran teh sosialisasi fasilitasi kunjungan kerja studi banding kalah kanyatu aya kan hiji daerah studi banding 10 miliar jangan naon penanganan stunting 10 miliar eusina naon rapat di hotel fasilitasi anu nyaratu eselon 2 jeung eselon 3 ari sia nu stunting teh kaberes ya nyaratu mingin lintu studi bandingna ka mana perbakal Yogyakarta ari sia ironek nanaonan paingankeun budak sakola studi tur dan urutan pejabatna studi banding wae kan kudu dibenerkan kontroversi dicarekan keun bae dicarekan ayeuna keun bae disisia keun bae digogoreng keun bae isuk jageto anak incu kula bakal ngalaman yen pernah aya pamimpin ngurus rakyatna bener di zaman baheula 10 si pembahasan gue terkait apalagi si abang-abang di biru nepi itu yang udah agak luntur nih ya gua di sini cuma pengen ngomong sama bapak bupati gue
Pak Ade Kunang, cakep banget abang. Bapak pokoknya mah si Raja Bongkar, si Bupati termuda. Pokoknya mah ya jadi demen gua nih, jadi demen nih. Setelah Bapak Aing gua jadi demen sekarang Pak. Sama Bapak Ade Kunang ya, yang terkait nyautin ini tuh, nyautin omongan si abang-abang hoodie biru nepi yang udah luntur. Nih sautannya cakep Pak, keren. Saya Pak, kalau ada penggusuran lagi itu Pak, kita dikasih surat peringatan, tulis aja tanggalnya 2 hari harus dikosongin. Penggusuran di Bekasi itu ya. Bikin rumahnya banyak dari gusur. Agak boleh Digusur nih. Siapa yang digusur kalau iya, Bang Diamang? gitu. Siap. Kalau tadi kan Bapak nyaranin kita ngumpulin, sekarang kita udah ngumpulin dari material itu kan kita bikin Yang sok ngumpulin jadi Pak. korban Walaupun gitu. kita Nanti nggak kalau bayar, dikumpulin sama Amang ditaruh di mana, dibangun di mana? apa ya? Dibangun di mana? Ya, kita rencananya? paling bangun di tanah orang tua. Cuman kan yang harusnya Ya kenapa nggak dari dulu Mamang di tanah orang Nah. tua? ya, sekarang kan karena kemarin belum ada yang gusur. Kemarin kita buatnya nah, kemarin Tunggu digusur dulu. iya, sekarang ya, kita Mau manfaatin pindah aja yang nunggu ada, Pak. digusur. Gue sih ngerti itu arah pembahasan si abang-abang Iya, saya juga paham hoodie biru kok. nepi itu tuh kemana? Pengen Iya. mah, pengen dapat ganti rugi Nah, gitu, kayak yang lain lah. Yang lain mah pada soleh-soleh, bapak-bapak yang lain mah Iya. orang yang gak berpendidikan malah lebih cerdas tuh, menerima karena dia tahu kesalahan juga dia saya nge-reaction dan akhirnya dapat ya. bantuan dari bapak Aing. Perbandingan Lu juga orang itu sebenarnya bodoh sama pengen orang dapat pintar bantuan gitu. juga, pengen dapat ini nih. Cuman sayang dengan sok gaya lu yang sok kepinteran, sok cerdas, lu muter-muter gitu kan, udah kayak rudal Israel lu muter-muternya. Jadinya kagak dikasih sama Bapak Aing kan. Iyalah, Ujung-ujungnya tidak akan. maaf ya Pak katanya. Saya belum menjadi gubernur belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Udah ditinggal pergi. Lu nangis kayak begitu kan kagak dapat apa-apa. Pepesan kosong ujung-ujungnya. Dan di sini juga ya gue salut banget sama Bupati Aing nih, Pak Ade Kunang. Keren Bapak yang pas Bapak nyautin itu katanya emang mau dibangun di mana itu katanya setelah ini. Mau dibangun di tanah orang tua saya Pak. Kenapa kagak dari dulu katanya nggak bangun di tanah orang tua? Bener, cakep Pak, cakep. Kenapa kagak dari dulu ya? Terus dia ngomong katanya ya kan dulu mah belum ada kayak begini, belum ada penggusuran. Ya ibaratnya katanya kita memanfaatkan tanah yang ada. Tolong lu memanfaatkan tanah yang ada, tanah negara. Kalau kali itu tanah bukan tanah negara, tanah nenek moyang lu, tanah bapak lu, tanah engkong lu. Ketahuan kali lu manfaatin tanah yang ada, iya. Tanah keluarga lu. Lah itu tanah negara. Sekalinya digusur kayak gini lu ngaku-ngaku so jadi korban. Korban siapa lu korban? Korban kurban lu ah. Sebel gua. Udah sana lu daripada lu banyak cincong sana sini mendingan lu ganti tuh hoodie biru nepi lu yang udah buluk. Ganti. Beli yang agak baruan tuh ya, yang agak cakepan. Jadi lu kalau mau pengen sok pinter, pengen sok ngedebat Bapak Aing sama Bupati Aing gitu kan, kerenan dikit, jangan kayak begitu. Lu udah kayak tukang agar-agar keliling sawah lu. Beneran, sumpah. Ya, sono ganti lu. Hoodie lu ganti ya. Terus Ya, lu Mpok. mandi keramas yang bersih biar otak lu itu seger gitu ya. Biar otak lu Kalau seger, biar otak lu bersih siramnya kinclong pakai gitu ya. air itu po. Percuma lu ngedebat-debat, lu pikir itu Pak Dedi tukang martabak mini, lu pikir itu Pak Ade tukang cimol, bukan. Mereka ini gubernur dan Sekali bupati lebih simpel paham ini kalau terkait berbicara, undang-undang dan birokrasi ya. Kagak usah sok-sokan ngikutin jejak si aur-auran lu ya. Kagak pantes. Si aur-auran aja kagak pantes. Udah, ya, sana gih. Sebelum gua ketapel nih. Gemes gua. Buruan. Ketapel aja po lah. Bau. Guru, tosa barata Apalagi? 10 tahun. Sekarang pertanyaannya saya balik. Oh ini yang Komarudin. Bapak sudah menjadi apa? Sudah berapa tahun? Yes. Kemudian kontribusi Bapak apa? Boga keluarga, sabar gajinya, mau 400.000. Jualan sayur. Nanti 5 juta jangan jual sayuran. Tambahan jam berobat 1 juta, jadi diberi genap juga cash. Kalau yang Kang Komarudin Taher maksudkan tukang sayur itu adalah yang ada di video ini. Video ini sudah tayang 2 tahun yang lalu. Iyalah, 2 tahun yang lalu artinya bahwa KDM itu berprofesi sebagai anggota legislatif di DPR RI, bukan sebagai gubernur gitu Kang Komar. Nah sebagai anggota legislatif di tingkat pusat, kemudian juga komisinya berbeda, bukan masalah pendidikan. Terus apa yang dapat diberikan oleh KDM? Ya satu-satunya cara yaitu memberikan modal. Itu adalah jangka pendek. Yes. Dengan bantuan modal itu, maka kesejahteraan keluarganya itu akan meningkat. Gitu Kang Komarudin Taher. Hebat. Tapi sesungguhnya Dedi sedang merusak paradigma pendidikan.
sedang mengalihprofesikan dari seorang pendidik menjadi seorang tukang sayur. Memang ada larangan ketika guru memiliki profesi yang lain. Kan tidak ada larangannya juga. Lalu salahnya di mana? Kalau dia seorang paradigmatik ngerti tentang filosofi pendidikan, dia mestinya dia bangun filosofi, Masalah kepegawaian itu juga bukan wewenang gubernur. Itu wewenangnya ada di BKN. Nah, kemudian kan sudah berpikir panjang sebetulnya Pak KDM itu. Bagaimana berpikir panjangnya? Contoh misalkan untuk pengangkatan pegawai tidak usah misalkan ada tes. Seleksinya tinggal urut kacang saja. Siapa misalkan yang lama mengabdi itu yang diangkat. Itu kan keinginan gubernur itu seperti itu. Dan saya pastikan juga bahwa gubernur itu sudah berpikir jangka panjang juga. Nah, tidak mungkin misalkan mensejahterakan guru sementara gubernur itu baru menjabat 100 hari. Ini masih panjang perjalanan, 5 tahun ke depan. Jadi gubernur itu sudah memikirkan, ini loh jangka pendeknya, ini nanti jangka panjangnya yang akan diusahakan, yang akan direncanakan, yang akan menjadi kebijakan gubernur. Gitu Mang Komarudin Taher. Jadi jangan berpikiran picik. Gubernur sudah memikirkan tentang hal ini untuk kesejahteraan pegawai, bukan hanya misalkan guru. Kita lihat juga misalkan untuk pekerja-pekerja outsourcing, untuk pekerja kebersihan yang nyapu di jalan-jalan provinsi, itu kan beliau langsung angkat. Tapi kita ingin yakinkan bahwa cara-cara begitu sesungguhnya menyesatkan. Saya kira yang menyesatkan itu adalah pemikiran Kang Komarudin Taher. Bahwa Gubernur Jawa Barat seharusnya memiliki tim sengketa. Ini dari PKB. Anggota DPRD dari fraksi PKB, Mang Yusuf, berorasi cetar membahana, menyindir gubernur. Tapi pertanyaan saya untuk Mang Yusuf nih, Mang, gubernur mana yang Anda sindir ketika Anda menjadi pembicara untuk membahas masalah lahan sengketa yang terjadi di Kota Bandung? Semansa SMAN 1 Bandung, tepatnya di Dago. Kan Mang berstatement ya bahwa gubernur telat membentuk tim sengketa. Ini gubernur yang mana yang telat? Sedangkan yang saya tahu kalau tidak salah informasi dan tidak salah baca, masalah sengketa lahan Semansa ini awal mulanya terjadi di bulan November 2024. Dan 2024 itu masih kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil atau Kang Emil. Jadi ketika Mang Yusuf berkata gubernur telat membentuk tim sengketa, berarti gubernur yang mana? Kang Emil. Ketika benar itu Kang Emil, maka sportif dong, fair lah. Ya, tidak usah ditutup-tutupi. Emang kenapa sih Anda tidak berani mengkritik Kang Emil? Ada apa dengan Kang Emil? Nggak CS pisan? Sudah sobat banget atau bagaimana? Darah hibahnya cair terus. Anda itu jangan sama pernah Kang Emil menunjukkan ketidaksukaan kepada orang lain. Anda itu wakil rakyat. Saya rakyat, pemilih Anda, pemimpin Anda. Saya tidak suka punya wakil rakyat seperti itu. Boga rasa julid ke batur. Ya, harusnya sebutkan saja dalam orasi yang cetar membahana itu. Begini contohnya. Untuk masalah sengketa Semansa ini, menurut saya, Bapak Ridwan Kamil dulu yang menjabat sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat, sangat disayangkan sekali telat membentuk tim sengketa sehingga masalahnya menjadi berlarut-larut sampai sekarang ini. Harusnya begitu, ya. Dan saya berharap nih selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan untuk gubernur yang sekarang jangan sampai telat seperti kepemimpinan Kang Emil. Siapa tahu besok lusa bakal banyak masalah-masalah sengketa tanah, sengketa lahan yang terjadi di Jawa Barat. Jadi sudah siap timnya. Nah, harusnya begitu wakil rakyat mah. Ya, fair-fairan saja, sportif. Karena begini, ketika Anda berkata gubernur telat, ini gubernur yang mana? Padahal masyarakat Jawa Barat atau Bandung sudah tahu gubernurnya Kang Emil, tetapi karena Anda tidak mau menyebutkan, Anda hanya menyebutkan gubernurnya saja, berarti kami maaf kalau berpikir ya memang ngewa we ka KDM. Iya, dana hibah tidak cair. Anda tinggal nyebut Kang mah Emil yang telat membentuk tim sengketa, kenapa tidak disebutkan? Iya, kan aneh. Tapi sekalinya KDM membuat kebijakan, melakukan tindakan, langsung gercep menyebutkan KDM mah seperti ini. Gubernur yang sekarang mah begini. Aneh aing mah. Ya.
Coba buat masyarakat ya, Bapak Yusuf ini dulu awal-awal viral di TikTok pada saat membahas masalah dana hibah, di mana Pak Mang Yusuf ini berstatement, Kang Deddy Mulyadi menghilangkan dana hibah ke pesantren. Nah ini Bapak ini nih, Mang ini yang mulai duluan menghilangkan dana hibah katanya. Ya. Dan sekarang untuk masalah sengketa, kenapa? Ini memang saya tanyakan selaku warga Jawa Barat, kenapa? Sudah jelas-jelas masalah sengketa semansa ini menjadi berlarut-larut sampai sekarang belum selesai dikarenakan kepemimpinan Kang Emil telat membentuk tim sengketa, tetapi Anda tidak mau berstatement dan menunjuk kepemimpinan siapa. Langsung saja kritik saja Kang Emil, karena kritik untuk membangun itu ketika Anda mengkritik untuk Kang Emil pasti terdengar oleh gubernur yang sekarang, oleh KDM, dan bisa dijadikan pelajaran. Ya, bisa dijadikan pelajaran. Oh, berarti tim sengketa itu penting. Iyalah. Ya juga ya. Mudah-mudahan besok lusa ketika ada sengketa lahan di Jawa Barat, saya tidak telat seperti Kang Emil. Saya sudah siap. Ya udah, saya bentuk. Atau mungkin Kang Deddy Mulyadi sekarang memang sudah ada tim sengketanya. Oh, pasti dong. Ya. Antara BB Jawa Kang Deddy mah untuk masalah seperti itu mah rahasia, nyaho-nyaho beres weh. Ya, jadi sekali lagi nih untuk wakil rakyat Mang Yusuf, ini mah contoh untuk wakil rakyat yang lain dan mencontohkan kepada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Ya kami rakyat Jawa Barat. Ya, tunjukkan kinerja kalian, tunjukkan argumen kalian, pemikiran kalian, ide kalian dengan bahasa yang santuy dan juga tegas. Ya, ketika yang salahnya si A, ya si A kritik. Ketika yang salahnya si B kritik. Ini mah ketika si B salah dikritik, ketika si B benar dikritik, tetapi ketika si A salah tidak mau mengkritik. Bahkan ngomongnya menjurus mengarah ke si B. Pan aneh. Ya. Aneh DPRD. Jadi Anda terlalu menunjukkan ketidaksukaan kepada orang lain dan itu tidak pantas untuk seorang wakil rakyat. Untuk seorang wakil rakyat tidak pantas. Wakil rakyat wae garlut wae, wakil rakyatnya juga tidak adil, tidak akur. Bagaimana rakyatnya? Sok contohan, kasih contoh atuh. Kasih pendidikan yang benar-benar mendidik untuk masyarakat Jawa Barat. Ya, sportif. Jadi orang mah sportif. Iyalah. Betul tidak? Betul. Ya, iya. Itu contoh Ibu Rike. Ibu Rike berstatement, harusnya pertanyaan ini ditanyakan kepada gubernur sebelumnya, Kang Emil. Itu Ibu Rike bener. Ya, langsung saja to the point, tanyakan langsung saja ke Kang Emil. Kenapa bisa telat membentuk tim sengketa? Nah itu baru cerdas, itu baru wakil rakyat. Sportif, fair-fairan, tidak seperti Anda sumput salindung. Sudah jelas-jelas yang salah Kang Emil, tapi tidak mau menyebutkan. Ya, betul tidak? Meskipun dari Banteng juga. Untuk Bu Rike, Bu, pindah saja partai ke Gerindra. Ini masaran saya, Bu ya. Semua balik aja, Bu. Bener. Mending ngahiji jeung Bapak Aing. Jadi sobat Bapak Aing jeung Bapak Aing ngahiji, geus terbaik. Jawa Barat istimewa. Ya, betul tidak? Jadi mungkin itu saja di video kali ini kritikan saya. Statement saya menanggapi statement dari Mang Yusuf, Bapak Yusuf, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB, yang dimana statementnya ambigu, menyalahkan gubernur tetapi tidak menyebutkan gubernur mana yang salah. Ya, sedangkan permasalahan yang dibahas ini terjadi di zaman gubernur Kang Emil, tapi tidak mau menyebutkan. Kan aneh, aya naon. Wah, nggak sobat pisan merenya jeung Kang Emil bisa meureun, aya meureun seetik mah. Assalamualaikum, salam dunia. Jadi pemimpin itu gak hanya modal pintar, gak juga hanya modal baik, tapi juga harus punya modal keberanian. Dan seperti ini yang dilakukan oleh KDM. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sewesi-wisi bagi seket-seler Pajajaran, aing hayang ninggali Sunda nanjir di lembur masyarakat. Maka itu sekda berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apa. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa.
Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Dan satu lagi yang paling utama, yaitu modal duit, doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Kapan nih yang lain nyusul kayak KDM? Gitu ya guys, pembahasannya aduh sampai lucu air mata guys. Nah, yang paling penting itu doa. Yang paling penting itu duit ya guys. Apa itu artinya duit? Doa, ikhtiar, tawakal, duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Begitu ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selebihnya itu hanya dari pribadi saya gitu ya. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, bagi kalian yang suka dengan video saya, share sebanyak-banyaknya dan ya pokoknya itu. Bye bye.